perlu kita pahami, yang perlu kita pahami adalah pengharapan itu kepada siapa? Karena sudah berkali-kali pastinya dalam hidup kita, kita dikecewakan sama siapapun atau apapun yang kita harapkan. Kita mau berharap sama pemerintah, kita bisa dikecewakan, berharap sama institusi finansial yang katanya hebat eh, kita bisa dikecewakan. Bahkan sama orang yang terdekat atau bahkan pasangan kita pun kita bisa dikecewakan. Jadi tidak ada siapapun atau apapun di dalam dunia ini yang sanggup memenuhi kebutuhan kita dari A sampai Z. Tidak ada. Itu sebabnya saya selalu ingatkan kepada orang-orang, jangan menuntut orang lain. Jangan menuntut, bahkan kalau saya bicara sama teman-teman yang lagi masih jomblo, yang belum menikah, seringkali kan ada istilah-istilah menunggu orang yang tepat dalam hidupnya. Justru harus dibalik. Justru harusnya kita menyiapkan diri jadi orang yang tepat buat nanti pasangan saya. Ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah ada di dalam sebuah komunitas, pelayanan, pekerjaan, justru kita harus bangun pagi mengambil keputusan menjadi orang yang tepat bagi orang lain. Mengambil keputusan harus jadi orang yang tepat bagi pasangan saya. Ketika semua mengambil keputusan seperti ini dan belajar untuk melakukan ini, apalagi kita mulai dari pasangan hidup aja ya, suami istri ketika melakukan ini saja, mereka akan bangun pagi dan akhirnya mendahulukan yang lain, pasangannya, menjadi orang yang tepat. Jadi itu yang berbicara tentang akhirnya pengharapan. Nah, sebelum akhirnya Paulus sampai kepada hal itu, di ayat yang pertama dia langsung buka dengan kalimat bahwa kita ini sudah dibenarkan karena iman. Kita sudah dibenarkan, kita harus feel good gitu ya. Kita harus mengerti bahwa kita sudah dibenarkan. Hari ini kita hidup taat karena kita sudah dilayakan, bukan untuk dilayakan. Karena sudah selesai di kayu salib. Kemudian dikatakan lagi, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera. Dia tekankan terus ini, supaya kita mengerti bahwa pengharapan kita itu kepada Tuhan itu adalah sebuah pengharapan yang sudah diperdamaikan. Kita berdamai dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan. Dan pengharapan kita itu kepada Tuhan yang tidak murka sama kita atau tidak berseberangan dengan kita. Itu dasar yang sangat penting yang perlu kita pahami. Jadi, apapun yang kita harapkan, kalau kita nggak ngerti ini, orang-orang akhirnya mengeluarkan kalimat-kalimat seperti begini. Aduh Pak, saya lagi sakit, mungkin saya lagi bayar harga kali ya. Aduh Pak, saya sedang sakit, mungkin Tuhan lagi menghajar saya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya melayani seorang hamba Tuhan di rumah sakit, bisa-bisanya dia mengeluarkan kalimat, saya salah apa lagi ya, saya dosa apa lagi sehingga Tuhan masih hukum saya dengan penyakit ini. Saya sedih lah dengar orang-orang yang bicara-bicara seperti begini. Karena nggak ngerti bahwa hidupnya sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan kita juga, ayat yang kedua ya, beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kita boleh masuk ke dalam iman, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bayangkan kita sedang berharap dan kita bermegah itu maksudnya kita tuh percaya diri gitu loh. Ketika kita berharap kepada Tuhan kita. Kenapa sih Paulus mengutarakan ini? Karena ada sesuatu kalimat yang luar biasa juga yang memang Alkitab sudah ajarkan kita. Nanti sebentar kita lihat. Dan bukan hanya itu saja. Akhirnya dia bicara begini. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Kalau saya di dalam pengharapan saya udah bermegah karena saya percaya diri, saya tahu bahwa saya berharap kepada Tuhan yang tidak berseberangan sama saya, berharap kepada Tuhan yang tidak lagi murka sama saya. Jadi di dalam sebuah kesengsaraan hidup atau problema ujian kehidupan, saya itu justru juga bermegah karena saya tahu udah pasti ketika ada sebuah ujian atau kesulitan hidup yang dia sedang beberkan di ayat ini, udah pasti kita punya pengharapan untuk melewati, untuk mengakhiri, untuk menang di dalam semua ujian atau proses kehidupan. Di situ pun akhirnya dia bilang begini, saya juga bermegah di depan kesengsaraan saya karena pengharapan saya itu kepada Tuhan yang luar biasa gitu. Nah, karena pengertian itu, akhirnya dia mengerti bahwa ketika saya bermegah di depan kesulitan hidup, dikatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Menimbulkan ketekunan. Menimbulkan ketekunan itu adalah memunculkan ketekunan itu adalah saya punya kesempatan justru ketika ada masalah hidup, saya punya kesempatan untuk belajar tekun. Itu maksudnya.
Saya punya kesempatan untuk belajar tekun itu berarti saya punya kesempatan untuk belajar lebih lagi tentang kebenaran firman. Saya belajar lebih lagi untuk memperkatakan firman. Saya belajar lebih lagi untuk hidup dalam ketaatan. Saya belajar lebih lagi untuk mengerti bahwa iman saya sedang bertumbuh nih di dalam masalah-masalah saya. Ini semuanya tercangkup dalam ketekunan. Ya, dan kemudian setelah ini terjadi, timbul dua buah yang terjadi. Nah, ini yang dahsyatnya luar biasa. Di dalam sebuah ketekunan, timbul dua buah ini. Yang pertama adalah ketika ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu berbicara tentang karakter. Ya, dalam bahasa Inggris itu karakter. Kemudian tahan uji itu menimbulkan apa? Pengharapan. Jadi pengharapan itu adalah uh, sebuah buah yang lahir yang kemudian timbul dalam hidup kita. Ya, karena itu adalah buah daripada ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi untuk saya mau tekun aja, itu saya berarti harus percaya diri, saya punya harapan kepada Tuhan. Nah, harapan itu nggak bisa hanya di switch on sama off, nggak bisa. Saya punya masalah, tiba-tiba saya mau nyalain aja atau on aja pengharapan saya nggak bisa. Pertama, saya mengambil keputusan untuk mau berharap, tetapi akan sangat sulit kalau kitanya nggak tekun. Nggak tekun apa? Nggak tekun belajar, nggak tekun memperkatakan firman, nggak tekun menghidupi firman Tuhan. Jadi ada 4 hal yang diajarkan. Udah pasti di dalam hidup ini ada ujian, ada proses, ada kesulitan hidup. Itu udah pasti datang. Udah mungkin pernah kita lalui atau mungkin sedang kita lalui dan akan kita lalui. Dalam hidup ini itu udah jadi bagian hidup lah. Satu-satunya yang kita bisa kontrol, karena itu faktor eksternal, adalah ketekunan. Itu satu-satu yang kita bisa kontrol. Nah, setelah kita belajar tekun, akan lahir dua buah. Lahir dua buah. Yang pertama adalah tahan uji, karakter kita jadi tahan uji, dan kemudian pengharapan. Pengharapan itu akhirnya yang tadinya di awal kita mengambil keputusan untuk berharap, itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Karena pengharapan, kalau tanpa disertai dengan ketekunan, itu pasti kandas setengah jalan. Karena pengharapan itu pertama memang kita ambil keputusan supaya dia terus flowing dalam hidup kita, supaya dia terus ada dalam hidup kita walaupun dalam keadaan sulit kita terus berharap. Itu adalah buah daripada ketekunan. Kita bisa mengambil keputusan untuk mau berharap, tetapi pengharapan bisa kandas di tengah jalan tanpa ketekunan. Itu yang dia sedang ajarkan dalam hidup kita dan ini sangat dalam, sangat luar biasa. Ya. Nah, coba sekarang kita lihat uh, Keluaran pasalnya yang ke-26, Keluaran pasal yang ke-26 ayat yang ke-33. Keluaran pasal yang ke-26 ayat yang ke-33. Ada sebuah pelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita ketik di Alkitab kita ya, kemudian kita melihat sebuah kata tabir. Kalau kita punya Alkitab di HP, pasti kata tabir itu keluarnya pertama kali ada di Keluaran 26 ayat yang ke-31. Pasti keluarnya di situ. Ya, sama ya Alkitab kita ya. Kalau kita punya Alkitab konvensional agak susah memang carinya. Tapi kalau kita punya Alkitab digital, kita ketik kata tabir, pasti keluarnya Keluaran 26 ayat 31. Nah, ini cikal bakal, tabir ini sedang digantung, atau horden ini sedang digantung di sebuah tempat, di sebuah kemah, yang merupakan tempat pertemuan antara Tuhan dengan manusia. Karena pada awalnya, Tuhan itu waktu dipisahkan dari manusia, karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan akhirnya mulai membuat sebuah inisiatif untuk bertemu dengan manusia. Pertama, melewati sebuah yang namanya tempat namanya mesbah. Bahkan di dalam mesbah itu dia katakan kepada Musa jangan dekat-dekat, karena ini holy ground, tempat kudus. Nggak boleh memang dekat-dekat. Karena belum ada mediator, belum ada darah waktu saat itu. Karena darah itu harus dicurahkan gitu ya. Karena kalau kita belajar nih, kalau kita belajar lebih lebih dalam lagi akan jadi panjang. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia langsung dikasih pakaian dari kulit binatang yang memang ditutupi dengan darah. Pasca pertama juga manusia bangsa Israel dilewati pintu-pintu bangsa Israel karena ada dibubuhi darah. Jadi pertama memang mesbah. Kemudian cikal bakal daripada gedung gereja kita hari ini itu adalah kemah sebenarnya. Kemah atau tabernakel Musa. Kemudian beralih jadi kemah Daud. Kemudian jadi bait Allah 1 dan 2.
Di dalam kemah Daud pada saat itu harus ada tabir. Tabir itu adalah sebuah horden yang memisahkan antara Tuhan dengan manusia. Jadi dikatakan di ayat 33, haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Jadi tabir itu adalah pemisah antara Tuhan dengan manusia. Dan ketika tabir itu menjadi pemisah, Tuhan kemudian menunjuk seorang yang menjadi mediator antara dia dengan manusia. Supaya orang ini yang mewakili ketika ada prosesi-prosesi untuk sebuah pengampunan dosa. Dan yang terjadi saat itu adalah, yang ditunjuk adalah seorang imam besar. Seorang imam besar. Jadi imam besar ini yang datang masuk ke dalam tabir, dia membuka tabirnya tertutup lagi, dia melakukan prosesi-prosesi di situ. Saya nggak akan bahas lebih dalam karena itu makin jelimet nantinya. Ada tabut perjanjian di sana, dan lain sebagainya. Karena itu adalah hadirat Tuhan di dalam situ. Jadi manusia nggak bisa ketemu sama hadirat Tuhan, karena dia harus diwakilkan. Ya. Nah, kalau sekarang kita buka kata tabir yang pertama yang ada di dalam perjanjian baru, langsung Bapak Ibu akan menemukan ya Matius 27 ayat yang ke-50. Matius 27 ayat 51 maksud saya. Itu kata tabir pertama kali yang dikeluarkan di perjanjian baru. Jadi kalau tadi kita baca di perjanjian lama di Keluaran 26, sekarang tabir yang pertama kali disebut di perjanjian baru itu akan keluar di Matius 27 ayat yang ke-51. Nah, sebelum ayat 51 ada ayat 50. Ayat 50 itu mengatakan begini, Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Lalu ada kalimat begini, menyerahkan nyawanya. Ini adalah kalimat yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Karena tidak ada satu orang pun atau apapun yang sanggup membunuh Yesus. Jadi dia yang sukarela menyerahkan nyawanya. Arti menyerahkan nyawa adalah begini, saya jelaskan singkat aja. Sejak awal kematian itu sudah ada. Sejak awal kematian sudah ada, sudah diciptakan, tetapi kematian tidak berkuasa atas manusia. Kalau ada kehidupan, ada kematian. Itu sebabnya Tuhan mengatakan begini kepada manusia, kamu jangan makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati. You will surely die. Itu artinya adalah, kalau kamu berbuat dosa, kamu akan mengaktifkan kematian. Sehingga kematian sekarang punya kuasa untuk membunuhmu, karena kuasa daripada kematian adalah dosa. Jadi kamu akan memberikan kematian itu kuasa. Kamu akan memvalidasi kematian, kamu akan memberikan kuasa kepada kematian, sehingga kematian bisa membunuhmu. Itu maksudnya. Tapi kita sudah tahu, manusia jatuh dalam dosa, manusia mengaktifkan kematian, kematian yang tadinya nggak berkuasa atas manusia, jadi berkuasa atas manusia. Kematian artinya dipisahkan, bukan berarti hilang, dipisahkan. Manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan, fase kematian kedua, manusia dipisahkan roh dari tubuh. Ketika di dalam proses penebusan pun, Yesus melakukan dua fase kematian. Yang pertama dipisahkan dari hadirat Bapa, yang kedua roh dipisahkan dari tubuh. Nah, waktu Yesus hadir di muka bumi, satu-satunya pribadi yang hadir di muka bumi, yang pernah ada di muka bumi, yang tanpa dosa, itu hanya Yesus. Nah, perhatikan prinsip ini baik-baik. Kalau dia tidak ada dosa, kematian nggak bisa membunuh dia. Karena kematian nggak ada kuasa atas dia. Karena kematian itu harus punya kuasa, yaitu apa? Dosa. Karena dia nggak ada dosanya, kematian nggak bisa bunuh dia. Jadi arti menyerahkan nyawa itu adalah di saat itu dia ambil semua dosa kita. Dia timpakan atas dirinya, walaupun kita belum lahir pada saat itu. Semua dosa manusia, dia timpakan di atas dirinya. Dan dia datang kepada kematian seolah-olah seperti dia berbicara begini, sekarang saya memvalidasi kamu sehingga kamu bisa bunuh saya. Karena semua dosa sudah ditimpakan di atas dirinya. Itu arti menyerahkan nyawa. Jadi kita harus bangga dengan apa yang dia lakukan untuk kita. Nah, ketika dia sudah serahkan nyawanya, perhatikan ayat 51 mengatakan begini, lihatlah. Lihatlah itu kalimat yang sangat dahsyat yang ditulis oleh Matius. Seorang pemungut cukai yang mengalami kasih karunia Tuhan. Seorang pemungut cukai orang Yahudi itu dibenci Bapak Ibu sama orang Yahudi. Karena dia bekerja buat kerajaan Roma. Dia memungut pajak, bahkan dia lebihin pajaknya untuk dia. Dia markup lah istilahnya.
Jadi bisa bayangkan kalau satu hari tetangga kita yang sesama warga Indonesia misalnya gitu ya, tiba-tiba bekerja buat penjajah misalnya. Dan kemudian tetangga kita itu jadi pemungut pajak gitu ya. Dan pemungut pajaknya itu kita ditekan dan kita dimintain lebih gitu loh. Nah, itu Matius. Jadi saat itu kalau dibilang pemungut cukai itu betul-betul orang yang tidak dianggap dan dibenci sama masyarakat. Orang yang culas gitu loh. Waktu dia mengalami kasih karunia Tuhan dan menjadi murid Yesus, dia menulis kalimat ayat 51 ini dengan kalimat yang dikatakan, dan lihatlah. Dia lagi kasih tahu sama kita, guys, lihat guys. Lihat, look, pay attention apa yang terjadi ketika dia Yesus serahkan nyawanya. Dikatakan tabir bait suci, terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Dengan kata lain, yang tadinya tabir adalah pemisah antara Tuhan dengan manusia, hari ini tabir itu sudah dirobek sama Yesus. Bapak Ibu, jangan dijahit lagi tabirnya. Tabir itu seringkali dijahit dengan pengertian yang salah. Dengan pemberitaan-pemberitaan Tuhan yang masih, pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang masih menakut-nakuti jemaat. Yang masih mengatakan kalau kamu nggak lakukan ini nanti Tuhan murka, Tuhan marah, dan lain sebagainya. Udah nggak ada. Udah selesai di kayu salib. Semuanya sudah selesai. Tetelestai, selesai udah di kayu salib. Itu sebabnya saya berkali-kali mengatakan kepada gereja Tuhan, kita hari ini taat, hidup taat, bukan untuk dilayakan, karena sudah dilayakan. Saya ingetin teman-teman WL ketika mulai ibadah. Banyak sekali yang masih mengatakan perkataan-perkataan yang kedengarannya baik dan bagus. Seperti begini, misalnya mulai ibadah. Tuhan, layakan kami Tuhan, kami mau mulai ibadah hari ini. Kedengarannya baik-baik saja, karena memang udah ngikut-ikutan dari zaman dulu ngomongnya begitu. Kan harusnya kalimat yang tepat adalah apa? Tuhan, terima kasih bahwa hari ini kami sudah dilayakan. Karena Yesus telah mati di kayu salib, sudah selesai di kayu salib. Tabir udah kebelah. Itu ya, kalimat-kalimat kayak begitu, itu tanpa disadari, kalimat-kalimat seperti itu menjahit kembali tabirnya. Akhirnya jemaat merasa bersalah, merasa bahwa saya harus melakukan upaya-upaya dalam hidup saya. Dan akhirnya pengharapannya pupus. Karena dia berharap kepada Tuhan yang dia harus perform dulu. Dia harus melakukan sesuatu upaya supaya Tuhan berkenan sama dia. Terbalik semuanya jadinya. Itu sebabnya Paulus katakan kita sudah diperdamaikan dengan dia. Pengharapanmu kepada dia itu adalah pengharapan anak kepada Bapa. Itu sebabnya waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita diberikan status yang luar biasa. Anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Anak saya atau anak siapapun, kalau sampai hidupnya nakal, hidupnya bandel, kabur dari rumah, dia tetap anak. Adik saya, Jesse, yang sekarang juga jadi hamba Tuhan, dulu pernah kabur dari rumah 2 tahun. Apakah dia tetap anak? Tetap anak. Waktu dia pulang satu hari, dia dipeluk sama mama saya. Dia tetap anak. Nggak akan merubah statusnya dia. Jadi Tuhan lagi kasih tahu, Paulus lagi kasih tahu sama kita ini punya sebuah kehormatan yang luar biasa. Itu sebabnya harus dibalik. Jadi harusnya begini loh. Kita ya sering kali didengungkan dari atas mimbar. Kita dikatakan begini. Ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik. Kita mulai bingung, berikan terbaik apa ya? Di dalam sebuah ibadah misalnya ya. Oh berarti saya ikutan nyanyi, dengar khotbah, nanti ada persembahan, perjamuan kudus, doa berkat pulang, berarti itu saya berikan yang terbaik. Betul. Salah satu hanya aspek kecil saja dalam hidup kita. Akhirnya kita lupa bahwa yang kita hadiri tempat itu, tempat ibadah di hari Minggu itu hanya gedung gereja. Gereja sebenarnya adalah saudara dan saya, toh. Karena Yesus sudah katakan dari mulai Matius ke-6 tuh dia mulai bilang begini, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka mulai bingung, melebihi bait Allah tuh apa? Ini tempat udah besar banget Tuhan. Mereka lagi lihat bait Allah kedua yang didirikan sama Zerubabel. Direnovasi sama Herodes. Megahnya luar biasa. Tiba-tiba di Markus 13 Yesus bilang begini, sebentar lagi nih batu-batu akan hancur ke bawah. Dinubuatkan sama dia. Waktu akhirnya Yerusalem diserang, sampai hari ini kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem, itu batu-batu bekas bait Allah kedua masih ada di depan tembok Yerusalem. Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Kristus. Akhirnya pengertian gereja diubah sama Yesus. Kehidupan kita adalah gerejanya. Ya, gereja nggak bisa ditutup. Waktu tahun 2020 ini ditutup gedungnya, bukan gerejanya. Gereja tetap terbuka. Itu sebabnya ibadah jalan terus. Jadi saya itu menggelitik hati saya tuh begini loh. Ketika ibadah dimulai ya,
kita bilang gini, Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Terus kita kusuk di hari itu. Kita sepertinya seolah-olah memang waktunya sakral. Dan betul, nggak apa-apa, itu sah-sah aja kok. Tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari ya. Kalau kita hanya melakukan itu, kita mengkultuskan tata ibadah loh. Kita lupa bahwa ketika kita masuk ke dalam tempat usaha, kantor kita, bahkan rumah kita, harusnya kita juga berdoa di pintu. Dalam hati kita ngomong begini, Tuhan, saya akan mulai ibadah saya di dalam tempat pekerjaan saya. Saya mau berikan yang terbaik, Tuhan. Karena saya gerejanya. Ketika kita masuk ke dalam rumah, itu berubah jadi tempat ibadah loh rumah kita. Dengan format yang berbeda pastinya, bukan seperti yang di gereja. Kita bilang apa harusnya? Tuhan, saya memulai ibadah saya di rumah saya. Saya mau jadi orang yang tepat bagi istri, anak-anak saya. Bagi orang tua saya kalau saya tinggal sama mereka. Tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Saya mau berikan yang terbaik Tuhan. Harusnya kan gitu. Ini enggak. Kita hanya karena kita mengkultuskan tata ibadah, kita akhirnya berdoa seperti begitu ketika masuk ke dalam gedung gereja saja. Akhirnya tidak menjadi sebuah kesadaran dalam hidup kita bahwa saya ini gerejanya loh. Kemanapun saya pergi ini saya harus jadi terang Tuhan. Karena kalau terang sama garam hanya dikumpulkan di hari Minggu 1,5 jam, yang ada semuanya keasinan sama silok semuanya. Kita nggak jadi dampak bagi orang lain. Jadi saya mulai latih diri saya. Ketika saya keluar dari gedung gereja, saya akan bilang, Tuhan, saya mau berikan yang terbaik Tuhan. Saya lagi masuk ke airport misalnya Tuhan. Ini ibadah saya. Orang-orang bisa melihat saya sedang berkhotbah tanpa kata-kata. Saya mau belajar ngantre. Saya mau menyapa orang kalau ada yang senyum sama saya dan lain sebagainya. Saya bahkan kemarin keluar dari sebuah toilet dan saya suka lihat petugas toilet tuh nggak ada yang nyapa lah. Saya samperin dia, saya bilang gini, Mas terima kasih ya Mas, toiletnya bersih sekali. Saya sisipin sebuah tip lah sama dia. Mas terima kasih ya Mas. Pak Satpam terima kasih ya Pak, udah bukain pintu buat saya. Banyak orang nggak tegur mereka. Banyak gereja ada di mall nggak pernah ditegur mereka. Karena orang udah berpikir ibadah udah selesai di dalam gedung gereja. Itu loh, ini hal-hal seperti begini yang harus kita perbaharui dalam hidup kita supaya kita tuh jadi dampak, jadi pilar bagi orang lain di dalam dunia ini. Ya. Itu arti daripada tabir terbelah dua. Ketika enggak, kita seperti orang-orang yang menjahit lagi tabirnya. Kita dipisahkan sama Tuhan, kita akhirnya bingung. Sekarang saya mau bawa kita ke dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19 dan 20. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Ya, ini kita kembali ke dalam pengharapan yang tadi kita sudah bahas ya. Coba lihat ini. Pengharapan kita ya. Itu merupakan sebuah sauh yang kuat, jangkar yang kuat dan dikatakan aman bagi jiwa kita. Ini kalimat yang dahsyatnya luar biasa. Saya masih curiga yang menulis Ibrani ini juga Paulus gitu ya. Kita masih belum tahu siapa yang tulis Ibrani, tapi tata bahasanya seperti Paulus lah. Dikatakan itu seperti sauh yang kuat, jangkar yang kuat gitu loh. Karena ini sebuah harapan yang tidak dilabuhkan kepada seseorang atau apapun yang ada di dalam dunia. Kemudian dikatakan aman bagi jiwa kita, berarti pengharapan ini tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan buat kita stres gitu loh. Luar biasa ini ayat ini sebenarnya. Kemudian dikatakan begini, yang telah dilabuhkan sama siapa? Ya sama Yesus. Telah dilabuhkan, telah dilempar semua pengharapan kita, dibawa semuanya sampai ke belakang tabir. Karena tabirnya dirobek. Jadi waktu tabirnya dirobek, yang dibawa sama Yesus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu adalah pengharapan manusia. Seolah-olah seperti dia berkata begini, nak, kamu butuh apa, nak? Aku butuh kesembuhan, Tuhan. Aku butuh pemulihan, aku butuh damai, aku butuh sukacita, aku butuh hikmat, Tuhan. Aku butuh pengharapanku kepadamu, ya Tuhan. Sini, anak, aku bawa semua pengharapanmu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena kamu dengan Bapa di sorga sudah diperdamaikan. Tabirnya sudah dirobek sama Yesus. Kemudian siapa lagi yang dibawa masuk? Ayat berikutnya dengan jelas mengatakan, ini yang membuat saya merinding, dikatakan begini. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Ini ayat luar biasa. Sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dulu imam besar masuk ke ruang Maha Kudus sekali setahun di hari pendamaian. Sekarang Yesus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia nggak bawa darah hewan, dia bawa darahnya sendiri. Dan dia lakukan sekali untuk selama-lamanya.
Dan kata perintis di sini artinya adalah forerunner bahasa Inggrisnya, atau bahasa aslinya prodromos. Prodromos adalah orang yang berlari masuk ke dalam sebuah kota dan berteriak kepada si isi kota bahwa ada orang penting atau raja atau VIP atau pejabat yang mau lewat, sehingga rakyat pada berbaris di pinggir jalan menantikan orang penting itu. Saya waktu baca ayat ini, saya saya kayak dapat sebuah visi dalam roh saya. Yesus itu kayak masuk ke dalam pelataran sorga ketika tabirnya dirobek sama dia. Dia berlari seolah-olah seperti dia berteriak kepada seisi sorga. Sebentar lagi ada orang penting mau lewat, mau datang ke hadirat Bapa. Siapa orang penting itu? Saudara dan saya. Kita dan pengharapan kita telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara dan saya, dan juga dengan pengharapan kita. Kita dibawa masuk sama Yesus, berhadapan dengan Bapa di sorga. Karena hari ini kita sudah diperdamaikan dengan dia. Itu arti pengharapan yang Paulus ajarkan di Roma pasal yang kelima. Dan dia mulai dengan kalimat bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Ya. Jadi ketika kita mengerti ini dengan benar, kita akan merdeka. Dan seperti Abraham ketika dia dibawa ke dalam sebuah tempat gitu ya. Abraham pergi dari kota Ur. Dia adalah cikal bakal yang akhirnya lahirlah bangsa Israel. Ya, dan Abraham ketika disuruh pergi ke tanah perjanjian di awal, kita bisa baca berkali-kali di Alkitab seperti ditulis di kitab Ibrani juga. Abraham itu waktu berangkat nggak tahu tempat tujuannya. Ya. Ibrani 11 ayat 8 dikatakan begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat, ya ini kalimat dahsyat juga ini. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi dia cuma dikasih tahu arahnya, tempat yang ia tujui dia nggak dikasih tahu sama Tuhan. Bukankah itu yang menjadi apa namanya pertanyaan kita? Waktu saya sakit juga, saya tanya Tuhan mau kemana nih Tuhan? Ujungnya nih mau kemana Tuhan? Nggak dikasih tahu. Cuman bisa melangkah hari lepas hari. Itu yang sebabnya saya selalu katakan firman Tuhan betul-betul memang saya merasakan firman itu betul-betul hanya pelita, bukan lampu sorot. Hanya bisa lihat setapak demi setapak. Nggak bisa lihat ujungnya gitu. Dan dengan iman dia berangkat juga. Kenapa? Dia tahu pengharapannya kepada Tuhan. Ya. Kemudian waktu dia transit, terjadi hal yang sama. Ya, Ibrani 11 ayat 9 dan 10 mengatakan begini. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ia menanti-nantikan kota, berarti pertanyaan yang kedua, setelah mau kemana, kita biasanya tanya gini, kapan Tuhan selesainya? Kapan Tuhan? Saya menanti-nantikan kota itu, saya menanti-nantikan di hari di mana saya dibebaskan dari semua masalah saya, atau disembuhkan dari penyakit saya. Dan dikatakan dengan jelas, kota itu adalah kota yang mempunyai dasar, yang sudah direncanakan dan dibangun oleh Allah. Masa depan kita sudah dibangun sama Tuhan. Masa depan kita sudah direncanakan dan dirancangkan dengan indah oleh Tuhan. Dan seringkali kita bertanya, kapan Tuhan selesainya? Saya ingat dengan prinsip bahwa kita ini seperti Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang suka dengan ayat itu, tetapi lupa bahwa di ayat pertama, di bagian pertama dari ayat itu dikatakan kita adalah seperti pohon yang ditanam. Ditanam itu nggak enak, Bapak Ibu. Ditanam itu ada di bawah tanah, gelap, berantakan, dan 11-12 sama bangkai. Itu sebabnya iblis biasanya akan menyerang kita dan mengatakan, kamu sudah tidak ada pengharapan. Karena letaknya di bawah. Tetapi ketahuilah bahwa kita ini yang menjadi biji yang mati, yang ditanam di bawah sebagai proses kehidupan. Tuhan yang akan menumbuhkan benih-benih kehidupan kita. Alkitab katakan, dia yang menumbuhkan buah kebenaran. Dan bahkan daun kita tidak akan layu, itu maksudnya musim boleh berganti. Semangat kita kemuliaan Tuhan tidak akan pernah pudar. Itu maksudnya, daripada daun yang tidak akan layu. Teman-teman saya masuk ke dalam kamar di rumah sakit, saya dalam kondisi yang sudah hampir mati. Berat tinggal 60 kilo. Tapi mereka bisa keluar dari kamar setelah 2-3 jam ngobrol-ngobrol, mereka bisa bilang saya dikuatkan. Karena mereka melihat daun yang tidak layu dari hidup saya. Saya bilang ini bukan kuat dan gagah saya. Kenapa saya semangat? Kenapa saya, kalau kamu ketemu saya punya damai sejahtera, punya sukacita. Itu semuanya karena di dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan menjadi nyata.
Itu jadi kesaksian bagi hidup mereka. Bahkan ada teman saya yang bukan orang percaya, ketika dia melihat saya seperti itu dan saya masih semangat, dia bilang gini, saya nggak pernah punya damai seperti yang kamu punya. Gimana caranya dapat damai seperti itu? Itu kesempatan bagi saya katakan kepada dia, kamu harus percaya sama Yesus saya. Dan ketika dia mau berdoa kepada Yesus, saya bilang ini, kamu jangan nggak boleh loh, cuma sekedar minta damai. Itu namanya eksploitasi. Kamu harus percaya dulu sama Yesus saya. Baru kamu minta damainya. Dia berdoa malam hari itu. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus saya mau percaya kepada dirimu. Dan saya mau terima damai itu, karena seumur hidup saya nggak pernah punya damai. Saya dapat WhatsApp lagi paginya, dan dia katakan, saya ketemu sama Yesusmu tadi di dalam mimpi. Waktu subuh saya bangun. Dan waktu saya bangun, saya merasakan damai yang saya nggak pernah rasakan sebelumnya. Jadi saya mau beritahu kepadamu bahwa hari ini saya percaya kepada Yesus. Orang ini bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Cuma gara-gara dia melihat daun yang tidak layu. Itu sebabnya di dalam penantian kita, daun kita nggak akan layu. Di dalam penantian kita, di dalam harapan yang tidak pernah mengecewakan karena kita tahu sudah dibawa sampai ke belakang tabir, kita tetap semangat. Orang bahkan melihat perbedaan dalam hidupnya anak-anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu, em, ada 50 orang tentara eh, sekutu di dalam Perang Dunia Kedua yang ditawan di sebuah penjara di daerah Jerman, dijaga oleh tentara Nazi, tentara Jerman. Mereka dalam kondisi yang sangat kurus, mohon maaf, mereka buang air dan mereka makan di satu sel yang dijejelin sama mereka 50 orang ini. Jadi kehidupan mereka betul-betul tidak bersih, mereka sudah tinggal tunggu mati saja, mereka sudah kurus, kerontang tubuh mereka. Satu hari tentara Jerman kebingungan karena mereka melihat 50 tentara ini saling berpelukan dan saling tersenyum satu sama yang lain. Rupanya salah satu dari tentara ini menyelundupkan radio transistor yang kecil dan mereka baru mendengar kabar bahwa Perang Dunia Kedua sudah selesai. Dan kemudian diberitakan juga bahwa semua tawanan perang harus diperlakukan dengan baik karena sudah perjanjian dan mereka semuanya sedang dalam proses akan dibebaskan. Pertolongan sedang on the way, pertolongan sedang dalam perjalanan. Itu sebabnya mereka tersenyum. Itu sebabnya mereka saling berpelukan karena mereka tahu bahwa mereka akan dibebaskan. Pertanyaan saya, ketika mereka sedang berpelukan dan tersenyum satu sama yang lain, apakah mereka sudah bebas dari penjara itu? Belum. Mereka masih ada di penjara itu. Tetapi mereka tahu bahwa pertolongan sedang on the way. Itu sebabnya hari ini, mari kita tersenyum. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kesembuhan, pemulihan, pertolongan Tuhan sedang on the way dalam hidup kita. Pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Dan saya percaya firman Tuhan malam hari ini memerdekakan hidup kita. Tuhan sangat baik, Tuhan begitu baik. Dan banyak orang juga mengatakan, saya akan tutup dengan ini ya. Banyak orang mengatakan, kalau gitu Pak, kalau Tuhan sudah mengampuni, kita sudah dilayakkan, berarti kita bebas-bebas aja dong Pak buat dosa. Jawaban saya sederhana. Kalau kamu terima yang terbaik, kamu akan berikan yang terbaik. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa berikan yang terbaik kalau saya nggak pernah terima yang terbaik. Anak saya, Keaton, usianya 16 tahun. Saya bilang sama dia, hati-hati ya dek kalau buka pintu mobil di Jakarta, karena ada 18 juta motor di Jakarta yang mayoritas itu bawa motornya sembarangan. Jadi lihat ke belakang dulu kalau kamu buka pintu, karena mereka suka nyambar-menyambar gitu kan. Kira-kira berapa bulan yang lalu teman saya nginap di rumah dan dia katakan saya anterin Ethan ke sekolah karena kamu ada pelayanan. Di siang hari teman saya katakan kepada saya mobil kamu penyok karena tadi pagi waktu dia buka pintu mobil dia nggak lihat ke belakang. Malam hari waktu saya ketemu dia karena saya didik mereka di dalam kasih karunia Tuhan dari sejak kecil. Malam hari ketika saya ketemu dia saya tidak pernah datengin dia dan saya marah-marah kepada dia dan bilang udah dikasih tahu mobilnya penyok tuh, saya nggak pernah ngomong gitu. Yang pertama saya lakukan adalah saya peluk dia karena saya belum ketemu sama dia sepanjang hari. Kamu kemana aja? Jadi kangen sama kamu. Karena bagi saya dia anak saya dan saya bagi saya dia sangat penting bagi saya. Kemudian saya mulai tanya begini, Dek, kamu oke nggak? Saya dengar kamu ketabrak motor. Dia mulai nangis karena dia katakan yang ketabrak bukan dirinya tetapi mobilnya. Saya bilang gini, saya nggak penting mobilnya. Yang lebih penting kamu ikutan ketabrak nggak? Enggak, Dad, aku nggak apa-apa, katanya dia.
Selagi saya memeluk dia memeluk saya bisikin kepada dia, saya katakan, Dek, lain kali kalau buka pintu hati-hati ya, Dek. Berikutnya dia buka pintu mobil, dia pasti akan hati-hati, karena dia akan ingat sama saya. Bukan karena ketakutan sama saya, tetapi karena dia hormat sama saya. Itu kasih karunia. Jadi kalau kita terima yang terbaik, kita akan berikan yang terbaik. Jadi kalau ada orang bilang, oh kalau gitu nih kasih karunia tiket buat dosa, berarti kamu belum terima yang terbaik. Kalau kamu terima yang terbaik dari Tuhan, kamu merasakan betapa indahnya kasih Tuhan dalam hidupmu, kamu akan makin berhati-hati. Kasih karunia itu memerdekakan hidup manusia, bukan tiket buat dosa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih buat tabir yang sudah terbelah. Terima kasih bahwa kami dan pengharapan kami dibawa masuk oleh Yesus. Dan bahkan Engkau mengajarkan kepada kami bahwa pengharapan itu sangat indah di dalam Tuhan. Kami berterima kasih buat malam yang indah ini. Berkati setiap yang hadir. Berkati siapapun yang mendengarkan ini Tuhan. Apapun pergumulan kami pada malam hari ini, aku berdoa penyakit sudah disembuhkan, pemulihan sudah terjadi, berkat mujizat sudah tercurah atas hidup kami. Dan terlebih lagi Tuhan, ketika itu sudah terjadi, terlebih lagi kami sudah dipulihkan di dalam hati kami. Kami sudah menerima damai, sukacita, hikmat di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berjalan bersama Raja atau segala Raja. Sumber atas segala sumber hidup. Kami penuh kesaksian karena kami berjalan bersama Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sudah mendengarkan dan sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan. Amin. Amin, amin. Thank you. Amin. Amin. Thank you, Pak Deli Lantang. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau